Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Mustika Sari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Geografi. Hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi struktur keruangan desa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan doanya dipimpin oleh Alwi. Belum belajar doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu presensi dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Muhammad Bahtiar. Muhammad Bahtiar. Kenapa Bahtiar? Ada yang tahu nggak? Alfa ya? Oke, pembelajaran kita hari ini tentang struktur keruangan desa ya. Nah, Ibu akan memberikan quotes of the day ya. Hari ini kata-kata motivasi. Motivasinya adalah hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Kemudian belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi kalian hidup itu seakan-akan bisa mati besok gitu. Karena kematian itu kan bisa datang kapan saja. Nah, kalian belajar itu seakan-akan bisa hidup selamanya. Jadi karena belajar itu sepanjang hayat ya. Jadi kalian belajar itu tidak hanya ada di sekolah ya. Setelah kalian lulus dari SMA ya, kalian kelas 12 ya, setelah kalian lulus dari SMA bukan berhenti di situ saja belajar itu. Belajar itu sepanjang hayat, sampai kalian sudah tua pun itu akan tetap belajar. Ke materi pembelajaran hari ini ya. Materi pembelajaran hari ini yaitu unsur-unsur desa. Kemudian juga ada ciri-ciri desa ya. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi desa ya. Di sini ada unsur-unsur desa. Yang pertama, unsur desa itu adalah adanya daerah ya, kemudian adanya penduduk dan adanya tata kehidupan gitu. Kemudian ciri-ciri desa itu yang pertama adalah apa? Mempunyai wilayahnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah mempunyai sistem masyarakat sendiri. Jadi desa itu dia punya wilayah tersendiri. Dia juga punya sistem masyarakat tersendiri. Karena desa dan kota, nanti kita akan bandingkan materi selanjutnya kan nanti akan belajar tentang struktur keruangan kota ya. Itu akan membandingkan desa dan kota karena struktur keruangannya itu akan berbeda ya. Kemudian yang selanjutnya kehidupannya sangat erat dengan lingkungan alam ya, karena kebetulan memang wilayah kita itu bisa disebut sebagai desa bukan kota begitu kan. Wilayah kita adalah wilayah desa, sehingga kita tahu wilayah kita itu memang sangat erat dengan lingkungan alam. Sekolah kita dekat apa? Ada sawah ya, ada kebun yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi
Desa. Ya, klasifikasi desa dibagi menjadi berapa? 3. Menjadi 3. Yang pertama, Desa swadaya. desa swadaya. Yang kedua, Desa swakarya. desa swakarya. Dan yang ketiga, Desa swasembada. kita ke tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan kita belajar struktur keuangan desa? Ya, yang pertama melalui diskusi kelompok. Nanti kalian akan dibagi kelompok oleh ibu ya, dan kelompok tersebut nanti akan memecahkan sebuah masalah yang nanti akan dipresentasikan di depan ya. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur dan ciri-ciri desa. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi desa berdasarkan kemampuan desa untuk mengembangkan potensinya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mendiskusikan permasalahan yang terjadi di desa swadaya. Nanti Ibu akan tayangkan sebuah video tentang salah satu desa swadaya ya, atau disebut desa suku lah, karena dia sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil diskusi tentang permasalahan yang terjadi pada desa swadaya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita pretest dulu. Silakan handphonenya dibuka. Ibu akan kirimkan linknya ke grup ya. Itu nanti ada games. Kalian pernah nggak main games di time zone atau apa yang biasa pukul-pukul? Ada tikus keluar terus dipukul-pukul gitu. Pernah ya? Oke, sudah Ibu kirimkan ke grup. Silakan diklik. Sudah ya, sepertinya yang pertama tetap dipegang oleh Kahlil ya. Ya, selamat tepuk tangan dong buat Kahlil. Ya. Bu Ade belum selesai, Bu. Ade belum selesai. Semangat, Dek. Kalian simak videonya baik-baik. Setelah itu nanti Ibu akan kalian akan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada video yang Ibu tayangkan ini ya. 11 tahun sudah Indonesiaku Setia memposisikan diri sebagai program penyambung lidah mereka yang selama ini suaranya tidak terdengar. Kami setia memotret ironi yang terjadi di banyak sudut negeri. Seperti catatan perjalanan kami ke Provinsi Riau yang membuahkan penghargaan jurnalistik Adi Negoro tahun 2012. Kami akan ajak Anda untuk mengingat kembali kisah miris warga di Dusun Sadan, Desa Rantau Langsat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Mesinnya kenapa, Pak? Ngeri, jatuh. Bukan karena sayangnya, tapi karena di situ banyak alat. Bisa Pak mesinnya, Pak? Bisa mesinnya? Jauh di tengah belantara hutan kawasan Taman Nasional Bukit 30, puluhan anak-anak suku Talang Mama tengah berjuang keras melawan kuatnya gelombang Sungai Gansal demi mendapatkan pendidikan yang mereka dambakan. Hanya bermodal tonggak-tonggak kayu di tangan, mereka bertahan sekuat tenaga agar ulir-ulir bambu penyusun rakit tidak hanyut terbawa arus sungai. Segala daya diupayakan agar bisa segera sampai di bibir sungai dengan aman. Perjalanan berat seperti ini biasa mereka tempuh setiap minggu pertama di awal bulan. Bocah-bocah harapan masa depan suku Talang Mamak ini datang dari berbagai penjuru kampung menggunakan seragam kebanggaan mereka, merah putih. Begitulah, hanya satu hari dalam satu bulan,
anak-anak ini bisa belajar bersama di bangku sekolah. Jadi sekolahnya sebulan sekali. Satu Tidak hari peduli dalam 1 panas bulan. atau hujan deras mengguyur, langkah mereka tetap tegap menuju sekolah yang pembangunannya dilakukan oleh pihak swasta. Pendidikan warga Talang Mama sangat tertinggal. Bahkan beberapa di antara mereka waktu itu yang kami temui usianya sudah 14 tahun, tapi masih berada di kelas 4 SD. Mereka tidak bisa membaca, di dalam ruangan kelas terpampang ada foto presiden dan juga wakil presiden, dan pada saat saya tanyakan siapa itu, mereka menjawab bahwa itu adalah foto bupati. Dan pada saat saya tanyakan apa nama negara mereka menyebutnya bahwa mereka tinggal di negara hutan. Dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Oke, dari video yang sudah ditayangkan, ya permasalahan apa yang ada di video tersebut? Pendidikannya gimana? Tertinggal sangat jauh, ya. Tidak ada yang ingin mengajar. Terus apa lagi, Vena? Jadi mereka kayak cuman bisa belajar 1 bulan sekali, bahkan 4 bulan sekali. Itu juga kadang banyak guru yang tidak ingin mengajar, kayak langsung pamit aja pergi. Betul, karena ini suku Talang Mama ya, di Kepulauan Riau. Kebetulan ini adalah sebuah desa yang bisa dikategorikan sebagai desa swadaya, yang mana desa tersebut ya tertinggal jauh dari wilayah-wilayah yang lain seperti itu. Kemudian bisa kita lihat di video bahwa pendidikannya satu tertinggal. Kemudian selain pendidikan ada apa? Alwi? Selain pendidikan apa yang dilihat dari video? Akses transportasi yang tidak layak. Oh, akses transportasi yang tidak layak. Ya, bisa kalian lihat di awal video, itu reporter dengan kameramen dan lain sebagainya saja harus menempuh perjalanan sungai, ya lewat sungai dulu. Oke, sekarang kalian buat kelompok, ya. Kelompoknya itu, karena ini siswanya ada berapa? Ada sekitar 21 orang, ya. Jadi kita buat 4 kelompok saja ya. Jadi buat 4 kelompok, jadi satu kelompok isinya berapa? Ada yang 5, ada yang 6, 1 orang. Dan ibu minta kelompoknya itu heterogen, laki-laki dan perempuan digabung ya, bareng ya. Ya, silakan bergabung dengan teman sekelompoknya, membuat lingkaran-lingkaran kursi ya supaya bisa. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Sudah, dan sudah heterogen juga, ada yang laki-laki, ada yang perempuan begitu ya. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya nanti di LKPD ini kalian isi ya identifikasi permasalahan yang sudah kalian identifikasi tadi, sudah kalian kemukakan tadi dengan mengidentifikasi dari video yang sudah Ibu tayangkan ya. Ibu akan bagikan dulu. Silakan supaya kelompoknya bekerja semua, dibuka saja staplesnya biar dibagi ya. Oke, perhatikan dulu ya instruksinya. Kalian lihat LKPD-nya, di situ ada identitas, kalian isi dengan identitas kelompok kalian ya. Kemudian setelah itu untuk langkah kegiatannya di lembar berikutnya kalian isi beberapa permasalahan yang muncul dari video yang sudah ditayangkan oleh Ibu tadi ya. Masalahnya apa saja kalian ungkapkan semua ya yang ada di video itu. Kemudian setelah itu pemecahan masalahnya ya. Pemecahan masalahnya di situ ada pertanyaan, analisislah faktor penyebab yang menjadi penghambat dari pembangunan di desa. Faktor penyebabnya kira-kira apa sih yang menghambat dari pembangunan desa itu? Kan tadi kita bisa lihat pembangunan desanya sangat terhambat ya. Yang pertama dari segi infrastruktur, kemudian dari segi apa tadi? Pendidikan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian tulis alternatif solusi dari penyelesaian permasalahan pembangunan di desa. Jadi kalau misalkan ada masalah ya harus dipecahkan kan? Harus ada solusinya, sehingga kalian cari solusinya apa kira-kira yang bisa memecahkan permasalahan tadi, supaya desa tadi ya, desa suku Talang Mama tadi itu bisa menjadi desa yang lebih berkembang begitu ya.
Kemudian setelah itu ada kesimpulan, kalian tulis kesimpulannya. Ya, sudah paham cara pengisian LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kalian boleh cari referensi dari buku maupun dari internet. Ya, silakan dimulai. Ibu beri waktu kurang lebih 30 menit ya. Padahal kayak tadi kan di videonya kan kayak banyak banget tuh kayak murid-murid yang udah pengen belajar tapi nggak ada guru, tapi nggak ada guru yang datang gitu. Terus juga kayak apa ya, gurunya tuh kayak udah ninggalin anak-anak kayak tanpa izin, pamit gitu deh. Terus juga pendidikannya kan jadi pada tertinggal jauh. Terus kayak tadi kan tidak ikut kurikulum banyak yang ada yang seumuran kayak kita tuh. Iya. Ya, tadi ada yang seumuran ya, 16 tahun ya? Iya, 16 tahun. Kurang lebih yang masih kelas berapa? Kelas 3 SD kalau tidak apa kelas 3 apa kelas 4 tadi. Iya. Terus jadi ya Kurangnya pembangunan. Iya, betul. kan tadi juga mirisnya kan nggak tahu nama negara sendiri. Ya, tadi identifikasi permasalahan yang tadi apa? Sok didiskusikan. Akses jalannya ya susah, pendidikannya tertinggal, terus buat mereka bisa ke sekolah juga akses jalan, kadang gurunya nggak datang. Pembangunan nggak merata kan? Yang mana siswa harus Ruangannya juga nggak memadai buat semua kelas. sistem pendidikan yang tidak sesuai standar nasional. Oh, Kak, ini Pak, contohnya apa? Ya, kenapa sendiri? Nggak perlu sih. Permasalahan baik. Sistem pendidikan yang tidak sesuai standar nasional. Akses transportasi yang sulit dijangkau, Yang jalanan tidak yang sesuai. rusak, jalanannya yang rusak. Orang sore. Yang mana yang siswa harus. dan sulit ditempuh. Ya, kalau masih malam tinggi terus. Iya, ya itulah yang rusak. Apa sih? Bahasanya apa sih ya sih? Olahan 1 bulan sekali. Mungkin kayak tadi ya kayak lebih ke becek gitu. Iya, jadi kelihatannya
sangat sulit diakses kan, jadi lebih cepat menggunakan perahu begitu, bisa jadi seperti itu. Biasanya memang karena topografi wilayah desa tersebut bisa jadi ya memang topografinya daerah pegunungan yang memang sulit untuk dijangkau. Bisa jadi dia wilayah hutan, kan tadi juga dibilang bahwa siswanya kan ditanya kan negara, dia nggak tahu negara-negaranya mana kan, dia bilang kan negara hutan. Kenapa dia bisa bilang negara hutan? Kemungkinan wilayahnya adalah wilayah hutan yang ada di sekitarnya gitu, sehingga wilayah tersebut ya sulit untuk dijangkau dari jalur darat, sehingga mereka itu ada sungai, dia menggunakan sungai, bisa jadi seperti itu. Dari jalur darat itu, misalnya ini kan kayak alternatif biasanya Bu. Kalau misalnya kayak jalur darat itu sampai pendidikan atau sampai mana aja? sampai semuanya aja ya. Tapi kayak ini kan kayak pendidikannya ya. Nah, yang bagian akses transportasinya nggak sih? Yang permasalahan transportasi. Sikat beda semuanya. Iya. Masih bersemangat? Masih. Ibu punya yel-yel nih ya, punya yel-yel yang biasa kita pakai setiap pembelajaran di kelas ya. Masih ingat yel-yelnya apa? Masih. Oke. Ya, coba ya untuk menumbuhkan semangat belajar kalian lagi, kita yel-yel dulu ya. Kalau ibu bilang salam geografi, kalian jawab lestari bumiku. Oke, ya. Salam geografi. Lestari bumiku. Salam geografi. Lestari bumiku. Satu lagi. Salam geografi. Lestari bumiku. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang kita kocok urutan untuk presentasi. Siapa yang pertama maju? Ya. Kelompok 2, kelompoknya Alwi yang pertama maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan, faktor penyebab, solusi, dan kesimpulan mengenai video yang telah ditayangkan. Langsung saja. Ya, beberapa permasalahan yang muncul pada video tersebut adalah aksesibilitas jalan yang kurang memadai, sistem pendidikan yang kurang tidak sesuai standar nasional, proses pembelajaran yang tertinggal karena kegiatan pembelajaran hanya dilaksanakan 1 bulan sekali, sarana dan prasarana yang tidak memadai karena hanya ada 1 ruangan yang mencakup seluruh siswa dari setiap tingkat kelas. Dilanjutkan oleh Wahyuni. Faktor penyebab yang menjadi penghambat di pembangunan desa adalah yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa, kurangnya pengawasan dan perhatian dari pemerintah desa, faktor ekonomi karena masyarakat tersebut hanya memiliki 1 mata pencaharian, dan yang terakhir, lokasi yang terpelosok jauh dari pusat kota. Solusi penyelesaian permasalahan pembangunan di desa, pemerintahan harus memperhatikan pembangunan di daerah terpencil dan pemerintah harus membangun jalur transportasi yang layak untuk memudah siswa-siswi datang ke sekolah, membangun sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah yang layak untuk siswa-siswi sekolah tersebut, sistem pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar harus diubah untuk kemajuan sekolah. Kesimpulan dari permasalahan yang kelompok kami diskusikan adalah permasalahan dari desa tersebut yaitu aksesibilitas, sistem pendidikan, dan sarana prasarana yang tidak memadai. Faktor penyebabnya adalah rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dari pemerintah, lokasi yang jauh dari pusat kota.
Resolusi penyelesaiannya adalah pemerintah harus memperhatikan pembangunan di daerah terpencil dan harus membangun jalur transportasi, sarana dan prasarana, dan mengubah sistem pendidikan di desa tersebut. Selanjutnya, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Menanggapi? Oke, silakan Angga. Ya, apa pertanyaannya? Upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia khususnya di daerah terpencil? Usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di daerah terpencil antara lain menyediakan bantuan anggaran dalam pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, bantuan untuk membangun sekolah yang layak, dan menugaskan guru yang kompeten. Mungkin sekian, cukup. Ya, terima kasih. Ya, tidak ada yang mau menanggapi lagi? Ada yang mau menambahkan? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Kelompoknya Vena mau menambahkan tidak? Tidak ada. Oke. Silakan, boleh ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya yang presentasi kedua ya, kelompoknya Vena. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan permasalahan, faktor, dan solusi yang muncul pada video tersebut. Permasalahan yang muncul pada video yang telah ditayangkan yaitu yang pertama, para anak-anak harus berjuang keras melawan sungai demi pendidikan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang kurang. Yang ketiga, hanya bisa bersekolah 1 bulan sekali. Yang keempat, ironisnya tidak ada guru yang mengajar selama 4 bulan, padahal banyak murid-murid yang menantikan untuk belajar. Yang kelima, banyak anak yang pendidikannya tertinggal jauh yang menyebabkan pola pikir mereka tertinggal. Dan yang keenam, karena pendidikan yang kurang mereka tidak tahu nama negara dan presiden. Faktor penyebab yang menjadi penghambat pembangunan di desa. Karena daerah tersebut kurang strategis sehingga kurangnya investor yang masuk. Tingkat pendidikan dan produktivitas masyarakat yang rendah. Sulitnya akses pembelajaran dan transportasi. Alternatif solusi penyelesaian permasalahan pembangunan di desa yaitu pembangunan jalan di daratkan dan penambahan transportasi atau membuat transportasi baru supaya bisa mengakses ke daerah atau wilayah yang dituju. Mengirimkan tenaga pendidikan, membangun sarana sekolah yang layak. Jadi, kesimpulannya, semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Jika mudahnya akses jalan dan transportasi tidak akan menyulitkan mereka di desa terpencil untuk menempuh pendidikan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin bertanya? Oke, kelompoknya Ade. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa yang memengaruhi lambatnya pembangunan di desa tersebut? Pembangunan di desa tersebut, lambatnya Apa yang mempengaruhi pelan-pelan, Dek? Apa yang mempengaruhi lambatnya pembangunan di desa tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi yang menyebabkan lambatnya
pembangunan di desa tersebut itu mungkin karena letaknya yang kurang strategis ya, karena kan di daerah terpencil sehingga sehingga pemerintah mungkin kurang menjamahi gitu daerah-daerah terpencil, dan juga banyak ya investor yang mungkin belum tertarik gitu untuk membangun daerah-daerah terpencil tersebut. Lalu juga karena tingkat pendidikan yang seperti kita tahu, tingkat pendidikan itu karena ya tadi kurangnya mungkin tenaga pendidikan ya. Kurangnya tenaga pendidikan, kayak guru hanya satu, nah satu itu juga mereka pergi lagi seperti itu. Ya, terus juga kurangnya akses transportasi, kurangnya kayak tidak adanya akses jalan, terus juga transportasi kan mereka tadi hanya menggunakan perahu gitu. Sudah. Gimana, Adek? Sudah puas. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, dari keempat kelompok sudah presentasi semua ya? Ya, sudah presentasi semua. Alhamdulillah, pembelajaran kita hampir selesai ya. Jadi betul Ibu akan mereview dulu dari beberapa kelompok yang sudah tampil. Itu betul masih banyak sekali pembangunan-pembangunan di desa yang terpencil itu tidak tidak terjamah, atau bukan tidak terjamah ya, tidak diperhatikan seperti itu oleh pemerintah, yang mana bisa kita lihat dari video yang sudah ditayangkan itu ada sekolah, dan sekolahnya itu bisa dikatakan tidak layak ya. Tadi karena hujan, kemudian bocor dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan juga bahwa sekolah tersebut itu kan dibangun oleh pihak swasta, bukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti itu. Sehingga memang permasalahannya, faktor penyebabnya salah satunya ya tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusatnya. Kita kuis lagi ya. Ibu sudah mengirimkan linknya di grup WA ya. Silakan diisi. Ibu memakai Google Form. Kalau yang tadi awal Ibu pakai Word Wall, sekarang pakai Google Form. Kalian bisa scan barcode ya yang ada di PowerPoint di depan, atau bisa langsung klik linknya saja yang ada di handphone kalian. Yang mendapatkan nilai tertinggi 100 nih, siapa ya? Berarti benar semua. Berarti benar semua dong ya? Yang dapat nilai 100 adalah Nurintan. Oke, Ibu akan memberikan reward ya. Rewardnya itu reward kelompok dan reward individu. Reward kelompoknya yaitu kelompok terbaik yang melakukan presentasi dengan si Ibu sudah cek ya keaktifan dari siswanya untuk berdiskusi, kemudian juga keterampilan presentasi, menjawab pertanyaan dari teman-temannya akan didapatkan oleh Nurintan ya. Tadi Nurintan sudah mengisi evaluasi dengan nilai tertinggi yaitu 100. Jadi betul semua jawabannya ya. Kelompok terbaik dalam pembelajaran struktur keuangan desa yaitu kelompoknya Vena. Ya, selamat kelompoknya Vena. Ya, boleh perwakilan ke depan. Ini Ibu kasih sebuah sertifikat gitu ya. Sertifikat ala-ala. Ya, sertifikat ini boleh perwakilan ke depan biar ini waktunya boleh. Boleh Vena atau Puput boleh ke depan. Ini sertifikatnya ada barcode. Ya, Vena handphonenya dibawa. Coba Vena scan barcode-nya, kira-kira nih ya, hadiahnya apa? Barangkali dapat mobil ya. Coba di scan barcode-nya. Iya, nanti tulisannya coba lagi.
Dapat apa, Fen? Ya, loading. Wah, dapat apa tuh, Vena? Dapat beng-beng ya. Tepuk tangan dong ya. Ini Ibu serahkan sertifikatnya ya. Nggak apa-apa, biar hadiahnya apapun, yang penting kalian sudah melakukan yang terbaik ya. Dan Ibu akan memberikan nilai plus juga selain reward berupa hadiah tadi ya. Silakan sama-sama ya. Untuk Nurintan, oh ya, ini beng-bengnya Ibu serahkan langsung 1 plastik. Untuk Nurintan, untuk kelompoknya Vena. Kemudian ini Nurintan, Ibu kasih hadiah roti ya. Terima kasih ya. Oke, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan tidak? Ya, ya boleh. Silakan simpulkan, Ven. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini kan seperti yang kita tahu ya, bahwa ternyata di Indonesia ini masih ada gitu ya desa swadaya, desa yang terpencil gitu. Desa terpencil yang bahkan yang kita lihat tuh akses jalan, akses transportasi itu susah. Bahkan anak-anak di desa terpencil pun untuk menempuh pendidikan itu sangat susah. Karena yang pertama ya tadi akses jalan, akses transportasi, dan juga kayak tidak ada atau kurangnya tenaga pendidikan. Mungkin kalau misal juga kan kayak daerah terpencil ini kayak kurang dijamahi ya oleh pemerintah gitu. Ya jadi yang kita tahu kan kayak banyak sekali niannya. Iya, banyak sekali permasalahan yang ada di desa tersebut ya. Terutama permasalahan dalam bidang pendidikan dengan dan infrastruktur gitu. Oke, terima kasih Vena. Tepuk tangan dong. Ya. Oke, betul yang Vena katakan tadi ya, bahwa masih banyak permasalahan yang terdapat pada desa tersebut ya, desa Talang Mama, suku Talang Mama yang ada di Kepulauan Riau tadi. Semoga desa tersebut sudah bisa lebih maju lagi, karena mudah-mudahan kedepannya akan diperhatikan oleh pemerintah seperti itu ya. Oke, setelah membuat kesimpulan kita refleksi dulu ya. Ibu tanya nih, apa yang kalian rasakan hari ini? Senang ya. Senang benar? Ya benar ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu, dan Ibu pengen ada satu orang yang mengungkapkan perasaannya hari ini, merefleksi hari ini ya. Siapa yang mau? Ya, Bu. Iya. Oh ya, Wahyuni silakan. Ya, boleh berdiri Wahyuni. Refleksi yang saya ingin sampaikan di pembelajaran hari ini, saya merasa senang karena pembelajaran hari ini juga penjelasan dari Ibu yang cukup jelas, terus dengan metode diskusi dalam pembelajaran juga membantu siswa untuk lebih berpikir kritis. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Wahyuni, tepuk tangan dong. Ya. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, atas partisipasi kalian dalam pembelajaran Ibu ya. Dalam pertemuan kali ini kita ketemu lagi minggu depan dengan materi struktur keruangan kota. Jadi kalian akan belajar tentang struktur keruangan kota di minggu depan. Silakan kalian baca bukunya. Jangan lupa sebelum pembelajaran Ibu dimulai supaya kita bisa nyambung ya. Seperti itu ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi kalian. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Ya. Selalu semangat belajar ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat semuanya.